Assalamualaikum, hai semuanya. Siapa yang pernah dengar tentang Hungry Ghost Month atau Festival Bulan Hantu? Pastinya kita langsung membayangkan hari-hari di mana para makhluk gaib keluar dari alam mereka dalam keadaan yang lapar. Lalu mereka akan mencari makanannya. Dan bagaimana jika mereka tidak menemukan makanannya? Kita pastinya sering mendengar tentang Halloween, hari di mana masyarakat di Eropa mempercayai para iblis akan berkeliaran keluar. Atau kalian pasti sering mendengar tentang malam satu suro di Indonesia, hari di mana masyarakat tertentu memberikan sesajen atau persembahan ke makhluk gaib di pantai selatan atau di beberapa tempat yang menurut mereka sakral. Apakah festival bulan hantu sama dengan Halloween atau ritual malam satu suro? Masyarakat mana yang mempercayai bulan hantu lapar ini? Kalian pasti penasaran? Langsung aja kita simak videonya. Apa itu Hungry Ghost Month atau festival bulan hantu? Seperti masyarakat lain di seluruh dunia, masyarakat Tionghoa pun memiliki tradisi yang telah berusia ribuan tahun, khususnya berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia atau dunia arwah. Menurut kepercayaan rakyat Tiongkok yang populer pada masa itu, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hantu yang gentayangan di bumi. Saat para arwah datang, dibutuhkan serangkaian upacara ritual khusus sebagai tindakan preventif. Festival Bulan Hantu dirayakan pada tanggal 15 bulan 7 penanggalan lunar. Dalam penanggalan internasional, perayaan ini biasanya akan jatuh di antara bulan Juli atau Agustus. Seorang sejarawan dari Universitas California Berkeley yang bernama Nick Tackett telah mempelajari ritual kematian tradisional Tiongkok, terutama yang berasal dari periode Song dan Liao. Dipercaya pula bahwa roh orang yang meninggal terpisah menjadi dua bagian, yang dapat disebut sebagai dua jiwa. Kedua jiwa tersebut, yang satu dapat tinggal di dunia, sementara yang lainnya pergi menuju leluhur. Sehingga hal tersebut membuat plakat yang disimpan di tempat-tempat suci, rumah, hingga kuil perlu diberi makan terus-menerus sebab ada jiwa yang kelaparan. Tackett juga menjelaskan bahwa persembahan di altar leluhur pun mampu memuaskan jiwa orang yang meninggal. Tetapi bila sesuatu menjadi kacau, misalnya ada kerabat yang mengabaikan tugas memberi makan, pemakaman yang tidak patut, atau urusan yang belum selesai di bumi, maka jiwa orang yang sudah mati dapat keluar dari kubur menjadi hantu yang kelaparan. Sejarah Hungry Ghost Month. Asal-usul kepercayaan ini sendiri mempunyai beberapa versi. Versi yang cukup dikenal berasal pada abad ketiga, ketika seorang rahib Buddha bernama Mulyan yang ibunya telah meninggal kembali menghantui sebagai penampakan rakus yang berlumuran darah. Untuk memuaskannya, maka Mulyan mengunjungi kuil dengan makanan, uang, dan segala hal yang dipercaya akan memuaskan. Dari sinilah muncul tradisi hantu lapar. Ada juga kepercayaan rakyat kuno yang tercakup dalam ajaran Taoisme, agama asli di Tiongkok. Kepercayaan ini mengatakan bahwa gerbang neraka akan dibuka pada hari pertama di bulan ke-7 dan para hantu yang kelaparan dibebaskan untuk mencari makanan atau membalas dendam kepada mereka yang telah berperilaku jahat. Para arwah dari neraka diizinkan untuk menikmati persembahan di hari pertama bulan ke-7 penanggalan lunar. Lalu, gerbang akan ditutup kembali pada hari terakhir di bulan tersebut, dan para hantu yang liar dan kelaparan akan kembali ke neraka. Ritual yang dilakukan. Selama festival hantu atau bulan hantu lapar, akan dilakukan ritual-ritual khusus. Ritual khusus yang harus ada selama bulan hantu adalah pembakaran kertas jos atau uang hantu. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, setelah pembakaran uang kertas khusus itu, kertas itu akan digunakan para hantu sebagai uang spiritual di akhirat.
Jadi, ini bukan kertas biasa, disimbolkan sebagai uang yang diberikan kepada para arwah. Ritual lainnya juga disediakan berbagai macam minuman dan makanan yang banyak yang akan disediakan untuk para arwah, seperti buah-buahan, kue, atau makanan kesukaan dari para leluhur dari masing-masing keluarga. Tujuannya adalah memberi makan para arwah agar tidak mengganggu yang masih hidup, agar semuanya tenang dan damai dengan dunianya masing-masing. Tak hanya makanan dan uang, juga ada rumah yang disediakan dalam festival hantu lapar ini. Nantinya, semua rumah yang sudah dihias itu akan ikut dibakar. Persembahan itu berbentuk rumah, ada yang diibaratkan sebagai apartemen atau kos-kosan dan rumah biasa. Setelah itu akan dibakar dan dipercaya akan menjadi rumah para arwah. Pantangan di Hungry Ghost Month. Jatuh pada bulan ke-7 kalender Cina, festival ini akan diadakan selama sebulan penuh. Selama bulan ini berlangsung, terdapat beberapa pantangan yang harus dihindari agar tidak diganggu oleh para arwah jahat atau tidak mengalami kesialan. Apa sajakah pantangannya? Jangan pulang malam. Hal pertama yang mesti kamu ingat adalah tidak pulang larut malam. Usahakan untuk pulang sore hari atau saat hari tidak terlalu gelap, karena masyarakat percaya saat kamu pulang larut malam maka akan ada roh yang juga ikut kamu pulang. Gunakan sumpit dengan benar. Jangan sekali-kali untuk meletakkan sumpit tegak lurus ke dalam mangkuk. Pertama, ini adalah hal yang tidak sopan. Kedua, ini adalah tanda bahwa makanan tersebut kepunyaan dari hantu. Memakannya berarti membawa kesialan atau bunuh diri. Jangan berfoto malam hari. Kalau bisa, cobalah untuk berfoto saat siang hari, karena menurut kepercayaan saat kamu mencoba selfie atau foto malam hari akan ada hal-hal lain yang ikut berfoto. Misalnya, wajah orang lain yang tidak kamu kenal, padahal kamu sendirian di rumah. Tidak merayakan ulang tahun malam hari. Saat ulang tahun, kamu jatuh pada bulan ke-7 atau bulan kematian, coba tidak berpesta saat malam hari. Apalagi tiup lilin saat malam hari. Tak tahu pasti kenapa hal ini dilarang, tapi menurut kepercayaan akan lebih baik untuk merayakan ulang tahun saat siang hari di bulan kematian. Jangan lupa payung merah. Ada mitos yang beredar untuk tidak membuka payung di dalam rumah. Begitu juga di bulan kematian. Kamu dilarang untuk membuka payung di dalam rumah kecuali warna payung berwarna merah. Karena saat membuka payung, hantu akan mendekat untuk berlindung. Hindari kuteks hitam. Bagi para wanita yang hobi menggunakan pewarna kuku atau kuteks, sebisa mungkin hindari warna gelap, karena ini akan membuat hantu berpikir kamu adalah temannya. Gunakan warna-warna terang untuk mempercantik penampilanmu. Hindari rumah kosong. Hindari rumah kosong atau pemakaman di bulan ini. Dikhawatirkan hantu-hantu di tempat itu akan menempel dan ikut pulang bersamamu. Jangan bersin dan meludah sembarangan. Usahakan untuk tidak bersin atau meludah di tempat umum, khususnya di tanaman atau pohon. Kalau dinilai dari estetika, hal ini kurang sopan. Jangan bersandar di tembok. Saat melihat tembok kosong, kamu pasti akan spontan untuk bersandar di tembok. Jangan lakukan hal ini di bulan kematian, karena masyarakat percaya para hantu suka bersandar di tembok. Hal ini dikarenakan tembok memiliki suasana dingin dan lembab. Jangan sembarangan menoleh. Saat ada seseorang yang menepuk pundakmu,
jangan putar kepalamu. Usahakan untuk memutar seluruh badanmu. Masyarakat lokal percaya bahwa manusia memiliki 2 api pelindung di masing-masing bahu. Saat kamu menoleh, nafas yang keluar akan langsung mematikan api pelindung. Ini akan membuat kamu lemah dan rentan untuk dirasuki. Jadi, putar semua badanmu jika ada yang menepuk pundakmu. Perbandingan antara Festival Bulan Hantu dengan perayaan Halloween di Barat. Festival Bulan Hantu datang setahun sekali pada saat bulan purnama di penghujung musim panas. Dalam banyak hal perayaan ini mengingatkan kita akan hari Halloween. Di negara Inggris, asal mula Halloween berawal dari hari raya tradisional suku bangsa Celtis di Inggris Raya, yang percaya bahwa hari terakhir di bulan Oktober merupakan hari untuk orang yang telah meninggal atau hari hantu, di mana pada saat itu para hantu datang menyeberangi perbatasan antara yang hidup dan yang mati. Mirip dengan kepercayaan di Tiongkok. Sementara masyarakat Tiongkok percaya bahwa hari-hari sepanjang bulan hantu, terutama pada malam bulan purnama, lebih dari sekedar jembatan perbatasan antara yang hidup dan yang mati. Oleh sebab itu, perlu diwaspadai dengan membuat penghormatan khusus kepada mereka yang telah meninggal. Masyarakat menjalani tradisi upacara ritual untuk melindungi mereka agar tidak diganggu atau dikerjai oleh para hantu, serta untuk menghormati dan sembahyang kepada leluhur atau orang penting lainnya di masa lampau. Dipercaya bahwa arwah dari orang yang telah meninggal dapat menolong dan melindungi mereka. Festival Bulan Hantu atau Hungry Ghost Month merupakan kepercayaan bagi masyarakat Tionghoa yang masih dijalankan di beberapa negara. Walaupun di Indonesia kita jarang mendengarnya, namun di negara-negara dengan mayoritas masyarakat Tionghoa masih sangat kental. Jadi, jika kalian ingin bepergian ke negara yang masih kental dengan festival bulan hantu dan bertepatan dengan bulan hantu lapar, maka kalian disarankan untuk mematuhi larangannya agar tidak diganggu oleh para arwah yang lapar. Kalian ingin mencoba? So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Jika kalian ingin menambahkan, kalian bisa komen di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih. Everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yeah, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to say